menghukum mati seorang penyanyi karena penistaan agama terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal inilah yang menyebabkan kerusuhan di kota. Massa pun langsung membakar rumah keluarga. Assalamualaikum, semangat pagi para jawara surga. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan like dan subscribe bagi yang belum. Dan semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan tauhid kepada umat manusia melalui penerimaan wahyu. Ya, berbeda dengan para nabi lainnya, Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk satu golongan umat seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang diutus hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran surat Saba ayat ke-28 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Namun sungguh celaka, masih ada saja segolongan manusia bodoh yang melakukan penistaan terhadap Nabi SAW yang sangat mulia tersebut. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas daftar negara-negara Islam mana saja yang berani dan tegas menjatuhi hukuman mati terhadap penghina Nabi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Inilah 5 daftar negara Islam yang tegas yang memberi sanksi mati terhadap penista Nabi. 5. Pakistan. Pada tahun 2010, seorang wanita Kristen bernama Asia Bibi divonis karena telah menghina Nabi Muhammad SAW. Bibi ditangkap pada Juni 2009 di desa asalnya Intan Walai, sebelah barat Provinsi Punjab, ibu kota Lahore, dan dituntut beberapa pasal dan terancam dengan hukuman mati. Bibi menjadi wanita Kristen pertama di Pakistan yang diserahkan untuk hukuman mati selama sidang pengadilan. Ya, meskipun telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, Bibi meminta pengampunan kepada Presiden Pakistan dan mengajukan banding dengan alasan tidak melakukan pelecehan terhadap Nabi. Kemudian, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari memberi grasi atas seorang perempuan Kristen yang divonis mati. 4. Turki. Otoritas Turki menangkap seorang pria karena melakukan penghinaan kepada Islam dan Rasulullah SAW pada Juli 2020. Hinaan tersebut disampaikan lewat media sosial hingga memantik emosi kelompok Islam. Dan akhirnya, kantor Kejaksaan Istanbul memulai investigasi pada kartun Rasulullah SAW yang dibuat oleh pria tersebut. Kartun tersebut cenderung mengarah pada penghinaan di media sosial. Ya, hal inilah yang membuat para pejabat tinggi di Turki langsung merespons kasus tersebut. Mereka berharap pelaku dihukum setimpal atas tindakan penghinaannya. Pelaku terancam dengan aturan mengenai provokasi yang mengarahkan orang membenci sesuatu berdasarkan agama. 3. Iran. Pada tahun 2014, blogger asal Iran, Sohail Arabi, 30 tahun, menggunakan 8 akun Facebook dengan nama yang berbeda untuk menghina Rasulullah Muhammad SAW secara sadar. Korps Garda Revolusi Iran yang melindungi sistem Islam menyatakan bahwa pria Arab itu telah menulis materi tersebut
tanpa berpikir dan dalam kondisi psikologis yang memprihatinkan. Klausul penghinaan Rasulullah dijelaskan dalam artikel perundang-undangan Islam di negara tersebut. Artikel yang pertama mengarah pada hukuman mati, sedangkan yang kedua dicambuk 74 kali jika penghinaan dilakukan tidak sengaja dan dalam keadaan emosi. Ya, terlepas dari artikel tersebut, hakim langsung menjatuhkan hukuman mati. 2. Arab Saudi. Seorang jurnalis Hamzah Kasgari 23 tahun menuliskan kicauannya saat umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kasgari menulis dalam akun Twitternya, "Aku telah mencintai hal-hal tentangmu dan aku juga telah membenci banyak hal tentangmu dan ada banyak hal yang tidak ku mengerti tentangmu. Aku tidak akan berdoa untukmu." Ya, sontak saja pernyataan tersebut dianggap sebagai hujatan yang menghina Nabi Muhammad SAW. Padahal di negara tempat tinggalnya Arab Saudi, penghujatan semacam itu dapat berakibat hukuman mati. Dia ditangkap saat kabur ke Malaysia dan ditahan oleh Interpol. Namun, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Abdul Aziz Koja, mengatakan saat itu bahwa komentar Kasgari dalam akun Twitternya telah membuatnya menangis dan Raja Abdullah telah meminta Kasgari untuk mempertanggungjawabkan komentarnya sehingga dia dibebaskan dari hukuman. Hamzah Kasgari menyampaikan permintaan maaf setelah menuliskan kalimat yang dituduh menghina Nabi. Pemerintah Arab Saudi memang menerapkan hukuman mati dalam kasus penghinaan yang mempunyai cakupan luas, termasuk untuk kasus penghinaan dan murtad. 1. Nigeria. Pada Agustus 2020, Pengadilan Islam di Nigeria Utara menghukum mati seorang penyanyi, Yahya Aminu Syarif, 22 tahun, karena penistaan agama terhadap Nabi Muhammad SAW. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati sebagaimana diatur dalam hukum Islam berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan dan pengakuan bersalah terpidana. Syarif dituduh menghujat Nabi dalam sebuah lagu yang ia bagikan di media sosial. Ya, hal inilah yang menyebabkan kerusuhan di kota. Massa pun langsung membakar rumah keluarga penyanyi itu dan turun ke jalan menuntut sang penyanyi yang mengarah pada penangkapannya. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan jika kamu suka video ini, silahkan di subscribe karena kita akan bahas pengetahuan menarik selanjutnya insya Allah. Lalu beri kami sedikit dukungan dengan cara like videonya. Silahkan di share pengetahuan ini karena berpahala juga sharing-sharing ilmu yang berfaedah insya Allah. Dan pastikan lihat video yang lainnya juga. Insya Allah manfaat semua. Amin. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.